RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bapak dari mana, tinggal di mana? Dari Banyuwangi, tinggalnya di Banyuwangi. Apa sehari-harinya? Hari-harinya tani dan Apa? tani. Tani, nanam apa? Buah Buah apa? naga. Hah? Buah naga. Buah naga. Tanahnya sewa apa punya sendiri? Punya orang tua. Hah? Punya orang tua. Punya orang tua. Berapa luas? Kurang lebih 1/4 hektar. Udah berapa lama? Sudah umur 10 tahun. Hah? Sudah umur 10 tahun. Nanam udah 10 tahun. Iya. Udah nanam 10 tahun. Oh iya. Gitu. Terus Ini saya mau bongkar, mau saya ganti pepaya. mau dibongkar ganti pepaya. Iya. Kenapa dibongkar? Harganya turun. Parah rusaknya. Berapa? Harganya turun apa gimana? Harganya sekarang kan musim lampuan. Sekarang Apa? ya, musimnya bukan musim buah naga, musiman. Ini musim apa namanya? Olahan lah, maksudnya di akal-akalan biar keluar itu. Gimana? Lampu. Pakai lampu itu biar muncul bunga. Bapak kenapa nggak pakai ilmu kearifan lokal? Bapak rendam, alat kelamin Bapak direndam pakai tong, Bapak masuk ke dalam tong, direm, belah, rendam. Air rendamannya disiram ke buah naga. Iya. Kayak tamu saya di Lampung nanam singkong. Jadi jangan dibongkar. Buat apa dibongkar? Udah biarin aja. Iya. Tapi Bapak siram itu buah naganya pakai air cebokan alat kelamin Bapak, disiramin. Iya, iya, iya. Begitu sambil Bapak ngomong, harganya bagus, harganya bagus, harganya bagus, Iya. harganya tertinggi, harganya tertinggi, harganya tertinggi, harganya mahal, harganya mahal, harganya mahal, harganya nggak ditawar, harganya nggak ditawar, Iya, iya. gitu. Siap. Tapi Manjur. kalau saya semprot sama rendaman tuh pernah saya semprot, bukan di Udah dibongkar belum? belum. Oh udah nggak usah dibongkar, saya nggak setuju dibongkar. Iya, iya. Udah begitu aja, Iya. disiramin pakai air cebokan alat kelamin Bapak, air cebokannya. Sambil Bapak ngomong, harganya mahal, harganya mahal. Waktu nyiram itu atau Hah? waktu bikin air cebokan itu. Sambil ngomong, harganya mahal, harganya termahal, harganya tertinggi, harganya tertinggi. Iya, iya, iya. Buah naganya paling enak, buahnya paling enak. Hasilnya melimpah. Hasilnya melimpah, hasilnya melimpah. Gitu Pak. Oh, iya. Pak, orang yang bikin kayak saya begini nggak satu Pak, banyak. Oh, iya. Tapi nggak ada tuh tamunya. Yang bikin kayak gini nggak saya Pak, banyak. Iya, iya. Tapi mana? Nggak ada tuh tamunya. Dia cuma ngomong aja. Ini kan kita nggak, tamunya banyak. Iya. Hari Minggu banyak. Banyak, iya. Hari Sabtu banyak. Banyak, iya. Hari Minggu banyak. Tiap hari banyak. Banyak, tenang aja. Iya. Yang tahajud banyak. Banyak Pak. Orang nih tamu RDAI bikin kayak gini. Nggak ada tamunya. Ustadz. Katanya namanya Ustadz lah di sini ngajar lah namanya Ustadz. Bukan Ustadz lah. Namanya biadab lah. Iya, iya. Dia bikin. Nggak ada tamunya. Iya. Karena apa? Karena dia hatinya busuk. Oh, iya, iya. Nah maksud saya Bapak petani tapi hatinya jangan busuk. Supaya apa? Supaya hasilnya nggak busuk. Dan harganya nggak busuk. Oh, iya. Nah yang sifat 18 nggak boleh ada. Iya. Bapak jangan ikut-ikutan. Maksud ikut-ikutan gini. Petani itu dibongkar. Diganti jadi tanaman ini. Nggak usah Pak. Udah aja itu. Iya, iya. Kan kalau dipikir coba bayangkan Pak. Bogor jauh loh Pak. Iya, iya. Bapak dari Banyuwangi loh. Iya. Dan terobos lagi. Nerobos ke Bogor. Iya, maksudnya Coba yang dikejar apa coba? kepengen ketemu Pak Haji. Iya. Padahal kan di sono ditutup di sana, kan di Surabaya banyak Pak, Kiai, Habib, Ustadz, Haji banyak di Surabaya. Tapi Bapak malah kepincut mau ke Bogor. 2 kali. Ketemu belum? Padahal cuma nonton YouTube doang. 2 kali sini. 2 kali ya. Iya, tahun 2023 bulan 10 saya kesini. Udah kesini ya. Nah, Magicnya saya luar biasa dong. iya. Bisa narik Bapak jauh dari Banyuwangi bisa saya tarik ke sini. Saya kalau sebenarnya kalau belum kesini kalau belum ada yang terkabul.
Iya. Alhamdulillah ya ada yang terkabul. Udah ada. Ada. Nah, coba Bapak cerita dulu. Ini Bapak meraktekin ilmu RDAI apa yang hajatnya terkabul? centong. Saya kan punya centong. Apa? Terus centong. Heeh. Centong terus ada celana dalam nggak diganti selama 71 hari. Heeh. Saya lipat. Ini saya ikat di sini, alhamdulillah langsung ada berapa hari saya ikat sembuh. Wow, Bilang. wow. Gitu. Terus ini apa namanya? Kalau orang bilang itu sakit pinggang parah lah kalau. Hah. Diri aja saya nggak kuat. Saya masuk udah ikat saya tiap hari ke kemana. Tahu hilang sendiri. Gimana? Saya ditaruh di belakang apa? Ikat pinggang. Heeh. Saya taruh gitu aja. Pokoknya saya bismillah pokoknya itu sembuh gitu kata Allah, sembuh ya sembuh gitu. Kembali sembuh gak tahunya hilang sendiri gak tahu. Sembuh alhamdulillah gitu. Jadi luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya. Ada yang 100 hari, ada lebih punya celana dalam tuh. Tapi saya nggak pernah pakai. Satu kali pakai Ustaz itu selalu sakit. Gitu. Sambil ngucap apa? Ya kepengen saya itu orang yang lihat saya kasih uang, orang yang lihat saya kasih uang gitu. Tapi besoknya saya sakit juga. Oh geblek. Sableng. Gitu. Mabok kali ya. 71 hari ya. Digosok di mukanya ya. Maaf aja jadi. Gak apa-apa. Tapi Kalau gak begitu dia makannya kebanyakan. Saya beliin 10 bungkus dihabisin. alhamdulillah. Itu. Iya, namanya Haji Marco. Tapi kalau mau panggil uang tuh saya belum bisa tuh panggil. Belum Ya. coba kok. Mungkin saya belum tiap hari atau gimana kan belum pernah gitu. Gak apa-apa Pak, ngomong jorok. Saya kan beli 10 bungkus, maksudnya buat 10 orang. Kalau nggak ngomong jorok, sama dia dihabisin 10 bungkus. Alhamdulillah. Jadi nomor 1 Pak, keyakinannya harus tingkat dewa. Ya. Jadi kalau Bapak nggak yakin, nggak bakal bisa sampai kapanpun. Kalau Bapak nggak yakin, nggak bisa, nggak sampai kapanpun. Cuman itu aja. Jadi Bapak harus yakin, pasti. Jadi harus ada di depannya tuh kata-katanya pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti terkabul. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ya. Pasti bisa, pasti bisa. Pak, tadi nih barusan saya habis makan di Pondok Indah Mall. Ya. Namanya restorannya Rembulan. Ya. Kita makan di Rembulan. Nah, maksud saya nggak mimpi tuh semalam mau makan di Rembulan. Tadi saya makan di Rembulan. Dia cerita testimoni hajatnya pada terkabul semuanya. Nah, maksud saya Bapak juga harus begitu. Alhamdulillah. Coba Bapak cerita yang bagus-bagus. Apa saya tanya? Apa yang bikin hajat kamu terkabul? Selalu saya ngomongnya diawali dengan kata pasti. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti panen, pasti panen, pasti panen. Pasti untung, pasti untung, pasti untung. Tapi tadi saya tanya, apa yang bikin hajatnya terkabul? Saya diulang-ulangin, tidak ngitung. Kalau Pak Haji kan dihitung. Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Saya nggak ngitung Pak Haji dari bangun tidur sampai mau tidur. Pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Jadi dia kan usianya sekarang 44 tahun. 44 tahun. Dari usia dia 20 tahun karir. Dari usia dia 20 tahun karir, sekarang 44 tahun, berarti 24 tahun. Dia belum pernah hajatnya terkabul. Baru hari ini hajatnya dia terkabul. Makanya saya mau privat khusus sama Pak Haji. Bayar berapa Pak Haji kalau privat khusus? Ya 100 juta lah. Jangankan 100 juta, 1 M saya mau Pak Haji. Tuh. Iya. Apa kata dia? Saya dari umur 20 tahun karir sampai umur 24 tahun belum pernah hari ini hajat saya terkabul. Jam berapa? Tadi barusan jam 11. Tadi kita makan jam 12. Langsung, Pak Haji ke kandang. Iya, ngapain ke kandang Pak Haji? Cuman
sedekah 10 juta mendingan sama saya. Ah, gue mau. Tapi cerita, iya. Nah, lu juga Pasti begitu, sih. Bos. Pasti. Jadi diawali dengan kata pasti. Iya. Pasti milik, pasti milik. Pasti bisa, pasti bisa. Tapi jangan perhitungan sama Allah. Kita kan kadang suka perhitungan. Pak Haji, saya udah baca kok hajat saya belum terkabul. Iya. Kita Loh. ulangi lagi ya gitu. Kalau Ulangi lagi, jangan perhitungan. Kita kan apa-apa perhitungan. Saya udah Pak Haji kok belum terkabul. Lah, perhitungan. Udah tahu gratisan. Kecuali kalau lo gablek duit, lo nggak gablek duit. Bagian terkabul. Jadi diulangin. iya. Pasti panen, pasti panen, pasti panen. Pasti cair, pasti cair, pasti cair. Pasti tidak ditawar, pasti tidak ditawar. Ah gitu. Terus apa lagi? Terus borong-borong itu kan borong-borong hasil tani juga ada ya. Gimana? Borong hasil tani ya, borong jagung yang masih Bapak, juga dan maklar. kalau Bapak pengen terkabul, kan tadi saya tanya. Iya. Apa yang bikin hajat kamu terkabul dari usia 20 tahun sampai sekarang usia 44 tahun kok baru terkabul tadi jam 10 pagi? Apa yang bikin hajat terkabul? Diulang. Saya sebelum matahari pagi udah aktivitas. Nah, Bapak bisa gak sebelum matahari terbit Bapak udah ke sawah? Bisa. Ya udah itu. Yang kesulitan Sebelum saya matahari tuh- terbit, kalau dia matahari terbit batal. Iya, iya. Yang paling sulit saya itu bangun rutinnya tengah malam itu. Gak apa-apa, Bapak bisa gak? Kalau bisa kerjain, kalau nggak bisa Kadang jangan bisa, diseselin. Terus besoknya kalau nggak bisa tuh getun, nyesel gitu. Oh nggak boleh, kan nggak boleh inget masa lalu. Ilmu RDI nggak boleh inget masa lalu. Iya, iya. Nggak boleh kata getun, nggak boleh. Itu Kalau Bapak- harus berjuang berarti. Hah? Harus berjuang untuk bisa gitu. Iya harus berjuang Pak, bisa. Ngaji ini 2 juz, 1 juz gitu. Cuma bagian itu kan jam-jam dah jam 3 itu bisa bangun. Jadi cuma kebagian Kan tadi saya tanya nih tamu saya yang makan nih tadi. Yang tadi saya makan di Pondok Indah Mall. Di Street Gallery. Di Street Gallery. Jadi di Street Gallery ada namanya restorannya namanya Rembulan. Kan tadi saya tanya. Dari kapan hajat kamu? Dari usia saya 20 tahun Pak Haji. Sekarang usia saya udah 44 tahun. Baru terkabul tadi jam 10. Saya praktekin ilmunya RDAY. Apa yang bisa bikin? Yaitu tadi Pak Haji bilang kan. Disebutnya nggak boleh perhitungan. Terus kalau kita gagal atau kita nggak boleh gelo. Gelo tuh alias getun. Nggak boleh. maksudnya kelewatan lah gitu. Nggak boleh. Ulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Nah tadi dia terkabul jam 10 pagi. Jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Tadi kita akhirnya makan jam 12. Jam 1 lah. Jam 1 kita makan. Di Rembulan. Restorannya enak Pak. Alhamdulillah. Yang makan seumuran Bapak Do. Semua nggak ada yang seumuran saya. Rembulan. Udah kedaluarsa semua. Namanya restorannya Rembulan. Makanan seluruh Indonesia. Bapak mau makan apa aja ada di situ di Rembulan. Saya bilang, ih ini cocoknya ini buat orang Banyuwangi. Tapi sayang saya nggak bawa Pak. Harusnya tadi saya Pasti tenteng. satu-satu. Iyalah saya taruh di ban Pasti serep bisa lah. nanti. Pasti bisa. Jadi Bapak paksain itu. Kalau tanya tuh kalau kan qobliyah atau ba'diyah tuh yang relatif itu seumpamanya kan kalau kita kan malam Jumat kan pasti rutinan yasin. Kalau dikodok di gimana itu? Istilahnya Emang dikodok. ada dia qobliyah di kodok? Ya mau tanya. Hah? Nggak ada. Badia qobliyah di Nggak kodok. enak tuh, Mesti orang. lapor dulu itu wakil itu. Oke Menteri. Wakil Nabi loh. Nah yang lagi makan loh. Nah, nggak ada Pak. Jadi badia qobliyah. Jadi gini Pak ya. Kan saya tanya. Allah. Kenapa kok tamu-tamu RDAY punya rumah cicilan. Punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Atau enggak punya motor sewaan. Punya rumah sewaan. Punya mobil sewaan. Atau punya motor pinjeman. Punya rumah pinjeman. Punya mobil pinjeman. Ini yang repot nih. Punya istri pinjeman. Aduh. Punya istri sewaan.
punya istri kontrakan. Ini yang repot lagi nih, punya istri cicilan. Jadi motornya motor cicilan, mobilnya mobil cicilan, rumahnya rumah cicilan, istrinya istri cicilan, atau motornya motor pinjeman, mobilnya mobil pinjeman, rumahnya rumah pinjeman, istrinya istri pinjeman. Dia yang repot lagi nih, motornya motor inventaris, mobilnya mobil inventaris, rumahnya rumah inventaris, istrinya istri inventaris. Emang ada? Ada, nggak taunya sedekah subuhnya bolong, sedekah hari Jumat barokahnya bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Nah coba mulai hari ini jangan, sedekah subuh jangan bolong ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh, ke anak yatim tahajud. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh, ke anak yatim tahajud. Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Biar nanti Allah yang nyempurnain. Jadi motor milik, mobil milik, rumah milik, istri milik. Bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Gitu. Tapi kalau bapaknya sedekah subuh bolong. Minimal berapa sih Pak Haji sedekah subuh? 50.000 minimal. Harus wajib. Paksain. Dari mana caranya? Pokoknya paksain 50.000. Karena hajat kita maksa. Sedekah Jumat barokah paksain. Sholat ba'diyah qobliyah paksain gitu. Bisa? Harus bisa lah. Kalau nggak bisa gimana? Bisa? Bisa. Oke, jadi? Tapi berarti harus meninggalkan tahlilan kan kalau hari malam Jumat kan rutin tahlilan di rumah gitu kan gitu. Kadang orang kan langsung komat gitu, nggak ada kesempatan salat. Bapak udah tahlilan udah berapa tahun? Iya mulai keluar SMA. Berubah gak nasib Bapak? Pakai mobilnya Robicon gak? Tidak. Pakai mobilnya Hummer gak? Tidak. Ya udah gak usah diterusin, pakai aja dulu ini ilmu kita. Ya. Gitu, bukannya jelek, bukan. Coba diganti pakai yang sholat taubat. Coba diganti pakai sholat ba'diyah qobliyah. Gitu loh bos. Ya, Pak Haji saya pakai tahlilan. Ya udah, dari kapan? Dari saya umur 30 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 50 tahun, berarti udah 20 tahun. Berubah gak ekonomi lo? Enggak, gini-gini aja. Ya coba diganti dulu pakai sholat ba'diyah qobliyah. Coba dulu, kan sama-sama bagus juga. Emang jelek? Enggak juga lah. Sama-sama sholat taubat, bagus juga. Bagus juga. Dulu saya nggak, iya, dulu saya jam 00 nggak pernah baca Quran Pak Haji. Dari kapan? Dari kecil saya nggak pernah jam 00 baca Quran. Pakai Robicon nggak? Enggak. Pakai Hummer nggak? Ya udah coba sekarang jam 00 kita baca Quran, nanti lo pasti pakai Robicon. Oh gitu. Lah kan gurunya pakai Robicon. Iya, Pak. Kan gurunya pakai Hummer, kan gurunya pakai Alphard. Iya. Masa kita nggak pakai Alphard? Haruslah. Nah lo rubah. Ini kita apa ya Pak? Ngebalik kebiasaan yang dulu nggak pernah kita kerjain, sekarang kita kerjain. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Kalau itu kan ada orang mati juga gitu kan, kita juga tahlilan habis maghrib itu ya. Kalau sholat tobat yang 18 itu saya kerjakan 5 salam, saya sambung setelah sholat isya. Gimana itu? Nggak apa-apa. Nggak Jadi, apa-apa. Habis sholat jamaah sholat maghrib, saya cicil 5 salam, nanti habis tahlilan sama yang orang meninggal itu, sholat isya, saya lanjut lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kan kalau ustadz bilang kan bagusnya sholat sunnah tuh dari maghrib sampai isya. Bagusnya. Yang sunnah-sunnah tuh dari maghrib sampai isya. Tinggal Bapak bisanya berapa. Oh Bapak bisanya 5. Oh Bapak bisanya 10. Ya udah kerjain dulu itu. Gitu. Bisa saya 73 salam lah tiap hari. Nggak apa-apa. Alhamdulillah dah rutin. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Kalau ada orang meninggal ya gitu, saya cuma tinggal salam, nanti saya sambung lagi habis sholat isya gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Pokoknya gini Pak, yang gampang-gampang kerjain.
Yang susah-susah tinggalin. Saya nggak mau yang susah-susah dipaksain. Wah, kelamaan. Kelamaan. Yang gampang-gampang aja. Itu yang dimulai kan mulai habis sholat subuh itu saya cicil 20 pagi, nanti duhur 20, habis sisa 10 gitu. Boleh. Cicil. Boleh. Jadi berangkat ke sawah dulu, nanti jam-jam 11. Boleh. Pak, saya mau nih Pak. Kemarin kan saya umumin tuh di hari Kamis malam Jumat sama di hari Sabtu saya umumin. 2026 harus Bapak bisa berangkat haji visa furodah. Pasti. Iya harus. Pasti. 2026 berangkat visa furodah. Gitu. Gimana caranya Pak Haji? Ya itu dipaksain baca Qurannya 12 juz. Paksain. Gitu. Ini kan enggak. Saya bisa ikut gak Pak Haji? Pala lebo peang. Praktekin dulu. Jangan saya bisa gak. Dari pertanyaan aja udah nggak meyakinkan. Paksain dulu, kerjain dulu. Mumpung nih harinya masih jauh. Ini kan bulan Juli akhir. Masih Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kan kita daftarnya Februari. Berangkatnya Mei, Juni. Visa furodah. Pasti. Berapa Pak Haji bayarnya? 1M murah. Pakai maktur, bukan pakai travel abal-abal, pakai maktur 1M. Pakai pesawatnya bisnis. Nah, Bapak harus bisa berangkat dari Banyuwangi, buktiin sama orang Banyuwangi bahwa ilmunya RDAY ilmunya Allah luar biasa. Bisa? Bisa. Pasti. Jadi paksa ya, baca Quran ya, paksa ya 12 juz ya. Ya. Jangan malu-maluin loh. Tidak. Orang-orang baca 12 juz di Mekah, di Madinah, Bapak lo gue lempar. Harus bisa. Harus bisa. Nanti kan orang rumah nanya, Pak kok bacanya cepat? Ya memang harus begitu. Ajarin, baca Quran cepat. Ajarin. Nih Bapak dengerin. Iya Bapak. Tapi bisa ya, sudah bisa kan? Sudah bisa 2-3 juz. Nah Bapak harus punya nada dasar, patokan intonasi supaya Bapak baca di surat apa, juz berapapun itu patokannya, kecepatannya seperti itu terus. Ya, Bapak biasakan pakai nada yang sering dipakai itu, pakai ayat surat yang terpendek saja. Misalkan apa yang terpendek? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ditulis satu baris lebih sedikit. Anggap saja satu baris. Jadi Bapak bagaimana caranya Bapak paksain untuk bisa baca Al-Kautsar itu 1 menit dapat 15 kali. Kalau Bapak kenapa harus 15? Karena targetnya biar satu halaman itu 1 menit. Karena satu halaman isinya berapa? 15 baris. 15 baris. Jadi maka Bapak harus baca Inna a'toinakal kautsar. Kalau bacanya seperti itu nggak dapat. Nah maka harus digas, ditambah gasnya. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dapat nggak? Oh baru dapat 10. Gas lagi. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oh dapat. Nah, kecepatan inilah yang Bapak pakai untuk patokan baca di juz 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Intonasinya itu yang Bapak ukur, jadi ukuran, jadi patokan. Jadi bacanya menjadi Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu tarikan napas. Nah, bacanya yang berikut, yang pertama tadi itu punya patokan, dipraktekkan. Patokannya dilatih terus. Praktekkan di situ. Terus yang kedua, bacanya Bapak tidak harus tenaga penuh.
tenaga penuh, Santai. keluar semua tadi itu. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Buang energi. Buang energi. Bapak cukup Kedengaran kuping kedengar aja. telinga. Apa namanya? Berbisik. Bisik. Hemat energi dan lebih cepat, pasti lebih cepat. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Energinya awet, Awet. ya. Iya. Nggak boros. Tidak Nggak, cepat capek. nggak tekor. Tekor. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, Bapak capek, ya istirahat, jangan dipaksain. Istirahat, ngopi dulu, istirahat dulu, tapi istirahatnya jangan rebahan. Nanti ketiduran. 12. Ya, keluar Istirahatnya ya. keluar. Iya. Ngopi dulu. Jalan, ngopi. Nyusu. Balik lagi. Lihat kalau emang istri nggak pakai BH. Nyusu mah, bentar mah, nyusu mah. Belum dapat istri lagi. Hah? Belum dapat istri lagi. Iya ntar gue bawain betina. Gue bawain betina tuh ada yang baru kelahiran. Nah, yang ketiga, karena Bapak harus full power, maunya Pak Haji jam 00 sampai subuh itu harus penuh jaga lilinnya. Nggak boleh lengah di situ. Nggak boleh. Karena biar ini Energi. naganya tadi biar bisa berdiri betul begini, buah naganya, maksudnya naganya, buahnya jadi banyak. Jadi ngepetnya pakai baca Quran. Quran. Sehingga Bapak habis sholat isya, sholat sunnah jam 8 maksimal setengah 9 atau jam 9 harus sudah istirahat. Sehingga bangun jam 12 posisi segar. Bisa? Bapak praktekkan ya? Pasti. Pasti Oke. bisa. Apalagi pertanyaannya? Terus, kalau saya pengen mewujudkan mimpi saya tuh gimana? Ya sebut tadi pasti cair. Pasti Cair. ya. Pasti punya. Pasti milik. Miliknya tadi tamu saya yang saya makan di rembulan. Iya. Kan tadi saya makan di rembulan. Apa yang bikin ngajakin saya makan di rembulan? Karena hajat saya cair, kan saya mau kasih Pak Haji 1 miliar tunai. Saya mau kasih buat Pak Haji 1 miliar tunai. Saya dari umur 20 tahun sampai umur 44, hajat saya baru terkabul tadi jam 10 pagi. Makanya kan saya ngajakin Pak Haji nih makan di rembulan jam 12 siang tadi. Sampai jam 1. Iya. Makanya dia tanya, Pak Haji tamunya yang privat berapa? Ada 3. Udah abaikan Pak Haji, ngapain layanin yang 3? Ini aja kita fokus. Oke, gue setuju. Kenapa? Karena dia meraktekin itu. Coba kalau dia nggak cair. Coba kalau dia nggak praktekin. Ngapain saya privat di rembulan? Apa yang diminta? Pasti saya setujuin. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena dia udah praktekin ilmu RDAY. Nah, Bapak coba praktekin. Pasti panen. Pasti panen. Ini kan kita enggak. Pak Haji, saya udah ngejalanin kok belum terkabul. Nih, gue kepelin lu. Emangnya ngabulin gue? Kan yang ngabulin Allah, bukan gue. Ini kan gue cuma meraktekin doang. Lu jangan perhitungan dong sama Allah. Jalanin dong. Terus. Ini saya udah meraktekin kok saya belum terkabul. Wah, emangnya gue Tuhan. Iya. Ilmunya RDA ya, tapi kan yang ngabulin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Udah jalanin aja. Ini buktinya. Umur 20 sekarang umur 44. Berarti 24 tahun, Bos. Baru dia terkabul tadi jam 10, jam 11. Makanya tadi jam 12 kita janjian di Strict Grill House. Strict House apa tuh? Strict House, Pondok Indah Mall 2, Pondok Indah Mall 3, dekat itu apa namanya Union. Kita makan di rembulan di lantai 2. Itu Bos. Bisa? Bisa. Bisa gak lu? Pasti Ntar lu bisa. jangan bilang, Pak Haji, Berat. kok saya udah belum terkabul. Empret. Ulangi lagi. Iya. Ulangi lagi. Ulangi lagi dan ulangi lagi. Bisa? Bisa. Pasti. Terus apa lagi? Itu kan saya mau juga menanam pepaya juga, yang lahan pepaya itu kan apa namanya sudah tua lah, umur 3 tahun. Itu mau saya bongkar, gue tanam lagi. Jangan dibongkar. Dipotong. Iya. Bapak seset
masukin lagi pepayanya lagi, Bapak pakai plastik. Nanti berbuahnya pendek banyak banget. Iya. Udah tinggi gitu kan udah yang atasnya Dipotong, kecil, iya. dipotong setengah, Tengah ya. terus diseset, masukin lagi pohon pepayanya lagi, terus Bapak ikat plastik, nanti kan berbuah lagi pendek. Ini sebenarnya IRDAI ilmu apa sih? Pepaya ya iya, ilmu ini juga iya. Untung gue waras bos. Coba kalau gue kayak Ustadz melongo aja, apaan tuh pepaya? Ya udah tebang. Oh goblok. Potong, seset, disulam, apa namanya tuh? Sambung, stek, sambung, pakai plastik. Udah nanti berbuahnya pendek banyak banget. Pasti. Kok Pak Haji tahu ya kan kita nanam pepaya Pak. Cari pepaya yang kayak teteknya ibu yatim, yang bondot, yang jangan yang mentil, ya. Kok Pak Haji tahu? Kan kita periksa. Cari teteknya ibu yatim yang boyong-boyong tuh. Ini ilmu apa? Ini tuh tobat Amudo itu. Tobat yang telanjang bulat itu. Oh iya, itu Bapak. Malamnya langsung saya mimpi tuh di meja tuh di aula sana sama Pak Haji sama Pak Prabowo yang jajan uang merah semua. Iya pasti itu udah mau diterkabul bos. Amin. Pasti terkabul. Pasti bos. Pasti. Bisa. Pasti nggak dia kata nggak bisa. Pasti. Pasti terkabul. Terus apa lagi? Terus nih centong saya ini masih bisa dipakai. Bisa kasih centong. Praktekin tambahin. Ya. Dikasih uang bibit. Ya, bagus ini ya. Ditambah. Bisa? Ditambahkan aja yang kemarin. Bisa? Harus? Harus pasti Sip, terkabul. Cair. 10 M. Lo ada yang mau diobrolin apa? Ayo cepetan gue mau ke Jakarta.